Pemimpin baru alutsista baru, rejeki nomplok Prabowo membawa jet tempur baru mengerikan. Hidup matinya Republik ini masih tergantung pada sumber daya manusia, dan terutama unsur-unsur pimpinannya. Sahabat bagi-bagi, rejeki nomplok bagi Indonesia, pemimpin baru, pasti ekonomi juga baru. Indonesia harus melakukan manuver untuk menuju Indonesia emas. Coba bayangkan di tahun 2045 nanti, Indonesia pasti akan menjadi lumbung pangan dunia, dan didukung oleh alutsista-alutsista yang mampu bersaing dengan negara lain. Juara satunya Prabowo yang melakukan belanja besar-besaran, akan membawakan Indonesia ke kekuatan terbaik dunia. Seperti pembelian alutsista angkatan udara, seperti KF-21, Rafale dan F-35 dari Amerika Serikat. Dari pembelian-pembelian itu kita bisa menerima kepercayaan, pasti akan hebat dan kuat nantinya. Seperti apa itu? Mari kita bahas. Sahabat bagi media, Indonesia sudah mengidamkan F-35 buatan Amerika Serikat sedari dulu. Bahkan, diyakini sebelum memilih membeli Su-35, Indonesia sudah membuat rencana untuk mengakuisisi F-35. Bukan hal mengejutkan Indonesia menginginkan F-35. Militer Indonesia tentunya ingin meningkatkan kapasitas armada udaranya dengan F-35, memasuki dimensi operasi udara baru menggunakan jet tempur generasi kelima. Meski niatan ini kuat, Amerika Serikat masih tak mau menjual F-35 ke Indonesia. Sebetulnya ada beberapa alasan kenapa Indonesia tak diperbolehkan membeli F-35. Pertama, Indonesia belum punya platform jet tempur untuk melatih pilotnya mengoperasikan F-35. Memang benar hal ini, negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Australia sebelum mengoperasikan F-35 sudah memiliki F-15 dan F-18, sebagai jet tempur melatih pilotnya agar tak gagap dengan fitur generasi kelima. Indonesia belum punya ini karena mereka cuma menaiki F-16 Block 52, yang tak memuat sebagian fitur jet tempur generasi kelima. Pengecualian bagi negara seperti Turki, Norwegia, Belanda dan Denmark, mereka tak punya F-15 atau F-18, namun bisa memiliki F-35 karena tergabung dalam anggota Joint Strike Fighter atau JSF. Kedua, Amerika Serikat masih gamang dengan sikap Indonesia, menyikapi persaingannya dengan China di Indo-Pasifik. Seperti diketahui situ membeli F-35, berarti mendukung segala upaya Amerika Serikat melawan China saat ini. Singapura yang membeli F-35 berharap, mereka tak mau ikut-ikutan Amerika Serikat memusuhi China di Indo-Pasifik. Tapi, kebijakan ekstrim harus diambil Singapura, menuruti kemauan Amerika Serikat melawan China di Indo-Pasifik, atau tak usah memiliki F-35 sekalian Washington, bisa mencabut dukungan militernya ke negara itu. Sahabat bagi media, Amerika Serikat belum melihat sikap Indonesia yang mau masuk ke kubunya, jadi F-35 nanti dulu jika mau dijual ke sini. Ketiga, kapasitas produksi F-35 tak menyisakan slot bagi Indonesia. F-35 meskipun bakal diproduksi hingga ke angka 1000 unit pada tahap awal, ternyata pabrikan Lockheed Martin kesulitan memenuhi pesanan yang membludak. Pesanan dari anggota JSF saja sudah mencapai ratusan unit. Belum lagi kebutuhan dari militer Amerika Serikat yang memerlukan pula F-35 sebanyak 1000 unit. Bahkan pemerintah Amerika Serikat sudah menyodori Indonesia, daftar waiting list F-35 mencapai 10 tahun lamanya. Jika Indonesia mau membeli F-35 harus menunggu selama 10 tahun, kemudian baru dibuatkan, dan bisa saja unit pertama pesawat selesai dibuat 4 tahun kemudian. Berarti untuk memiliki unit F-35 pertamanya Indonesia, harus menunggu selama 14 tahun. Meski demikian, Amerika Serikat tak mau melepas begitu saja potensi pasar jet tempur Indonesia. Mereka tetap memberi harapan bahwasanya Indonesia bisa memiliki F-35 asalkan F-15 Eagle II dibeli terlebih dahulu. Amerika Serikat masih yakin Indonesia, setidaknya tak akan membela China dalam persaingannya memperebutkan hegemoni di Indo-Pasifik. Bahkan, kesempatan mendapat F-35 bisa lebih cepat sekarang, ketika Indonesia kesulitan peroleh suku cadang Su-27 dan Su-30, gegara perang Ukraina.
Indonesia sejujurnya sudah berdiskusi dengan Amerika Serikat untuk mengganti Su-27 dan Su-30 dengan jet tempur buatan Paman Sam termasuk F-35. Akankah pengorbanan Su-27 dan Su-30 berbuah F-35 bagi Indonesia? Bisa saja, namun perlu diwaspadai akan potensi embargo militer Amerika Serikat di masa depan. Sahabat bagi media, Indonesia yang telah lama beristirahat, sekarang harus bergerak dengan menempatkan pemimpin-pemimpin hebat. Jangan sampai diserang di perbatasan-perbatasan yang kalau kita lagi santai rebahan, jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah.